Halo Sobat Interested, balik lagi di hari Jumat. Dia Jumat malam ini, di malam Sabtu, kita bakal bahas apa ya? Kita bakal bahas tentang jenis-jenis program studi. Mungkin masih banyak Sobat Interested yang pengen ke luar negeri, pengen sekolah di luar negeri, tapi masih bingung apa aja jenis-jenis program studinya yang ditawarkan. Nah, kali ini kita akan membahas dan mengupas ulas tentang jenis-jenis program studi. Namun sebelumnya, jangan lupa yang belum subscribe channel Interested, bisa langsung di subscribe di Interested. Kemudian, jangan lupa juga add Instagram kita di interest.education. Nah, sekarang kita langsung panggilkan narasumber yang akan menjelaskannya, yaitu Mas Iwan. Halo Aski. Oke Mas, bisa langsung aja ya Mas ya? Oke, thank you. Hai Sobat Interested. Ketemu lagi nih dengan Iwan. Jangan bosan-bosan ya dengerin video-video kami dari channelnya Interested. Kali ini kita cuma mau bahas mengenai jenis-jenis program studi yang umumnya dicari oleh student-student Indonesia di negara Australia. Ya, apa aja nih jenis-jenis program studinya? Oke, yang pertama primary school. Primary school dan kedua secondary school ini kurang lebih sama ya, similar dengan yang ada di Indonesia. Kalau yang primary school ini untuk yang pendidikan dasar, secondary school itu setara dengan SMA. Lalu ada yang ketiga itu sertifikat, sobat. Jadi sertifikat tuh di sana ada sertifikat 1, 2, 3, dan 4. Nah, umumnya program sertifikat ini adanya di sekolah-sekolah vocational. Jadi seperti sertifikat satu carpentry, lalu ada lagi sertifikat tentang otomotif, terus ada lagi sertifikat 4 in culinary atau patisserie. Jadi lebih ke skills industry. Jadi kamu-kamu nih yang memiliki budget terbatas, terus punya tujuan untuk cepet-cepet nih dapat kerjaan setelah selesai studi, itu kalian bisa nih ambil sertifikat 1, 2, 3, dan 4. Nah, sertifikat 1, 2, 3, dan 4 ini durasinya bervariasi, sobat. Jadi ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, bahkan ada yang uh, lebih dari 1 tahun. Ya, terus ada juga nih jenisnya yang namanya sertifikat 4 itu similar dengan foundation. Contoh sertifikat 4 in business. Nah, terus uh, sama foundation. Kenapa saya bilang similar? Karena dua-duanya ini termasuk golongan program pre-university. Bedanya apa sih sertifikat 4 dengan foundation? Nah, ini yang perlu diketahui. Jadi biar kalian tidak salah ambil jurusan. Kalau sertifikat 4 ini biasanya sudah untuk subjek-subjeknya sudah diarahkan sesuai dengan program lanjutannya. Contoh kalian mau ambil S1 di bisnis, kalian bisa ambil sertifikat 4 di bisnis juga. Nah, subjek-subjeknya itu sudah mengarah ke bisnis semua. Jadi kalau seandainya kalian mengambil program sertifikat 4 in business, tiba-tiba setelah selesai sertifikat 4, kalian beralih jurusan, mau ganti jurusan, seperti, oh saya mau ambil engineering nih. Nah, itu nggak bisa, harus ngulang lagi dari awal. Nah, kalau untuk kalian-kalian yang masih bimbang, seperti yang saya bilang tadi, ambillah foundation program, di mana foundation program itu yang dipelajari masih general. Jadi setelah selesai foundation, kalian masih bisa ambil jurusan yang uh, berbeda dengan dari awalnya. Keinginannya misalkan bisnis, pada saat selesai foundation ingin ambil engineering atau science. Nah, itu tinggal ganti aja majornya. Seperti itu ya. Lalu next jurusan ada lagi diploma, next program ada lagi diploma. Sebutan diploma. Jadi diploma ini terkadang ada juga di vocational program. Tapi ada juga diploma yang merupakan package dengan S1-nya. Nah, kalau yang seperti ini tidak menambah durasi. Contoh,
kalian ambil diploma in business. Nah, setelah selesai diploma, kalian lanjutnya tahun kedua dan ketiga, sobat. Jadi tidak ada penambahan waktu, tetap totalnya itu 3 tahun. Jadi perlu diketahui ya, sertifikat for, foundation, dan diploma itu beda. Kalau sertifikat for dan foundation itu pre-university, kalau diploma itu similar dengan tahun pertamanya university. Nah, sobat, perlu diketahui juga nih, buat sobat-sobat yang, oh saya mau ambilnya S1, tapi budget terbatas. Kalian bisa ambil program diploma di Indonesia, karena di Indonesia ini sudah banyak institusi-institusi yang menjadi pathway dari institusi di Australia. Contoh, ya ada diploma program yang running di Deakin College. Nah, Deakin College ini merupakan pathway dari Deakin University. Kampusnya di mana sih Deakin? Ada di Melbourne. Terus 1 tahun di Indonesia, 2 tahun di sana. Jadi kalian udah bisa tuh ngitung-ngitung, oh budget saya terbatas, dengan cara seperti ini saya bisa irit living cost kurang lebih 1 tahun di diplomanya, lalu ditambah lagi biaya diplomanya pasti berbeda dengan di Australianya yang menggunakan currency AUD. Terus ada lagi diploma program di GIC, ya Jakarta International College. Kalian 1 tahun di sini, bisa juga nanti lanjut tahun kedua dan ketiganya di Monash University Australia. Nah, GIC sendiri ini juga banyak pathway-nya, sobat. Jadi selain Monash, kalian bisa juga nih ke kampus-kampus selain daripada Monash. Lalu yang ketujuh ada Advanced Diploma. Nah, Advanced Diploma ini juga ada di vocational program. Ya, durasinya biasanya lebih lama daripada diploma, ya sekitar kurang lebih 2 tahun. Terus nextnya yang ke-8, programnya associate degree. Nah, ini kurang lebih sama dengan durasinya dengan advanced diploma. Tapi tidak semua institusi di Australia itu memiliki program associate degree. Jadi kalian mesti notice bahwa associate degree, advanced diploma, diploma itu bukan full S1. Tapi mereka program yang durasinya kurang dari S1 dan gelarnya pun juga bukan S1. Nah, setelah associate degree, ada yang disebut bachelor. Bachelor ini kalau di Indonesia disebutnya sarjana atau S1. Ya. Nah, sarjana di Australia durasinya beda-beda nih. Ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, bahkan ada yang 2 tahun. Nah, perbedaannya yang 2 tahun dengan 3 tahun itu running trimester per year, makanya menyebabkan 2 tahun. Jadi dalam 1 tahun ada 3 semester, jumlah semester tetap 6 tahun. Nah, kalau 6 semester. Nah, kalau yang bachelor program itu tetap juga 6 semester dan 3 tahun. Ada juga yang 4 tahun bachelornya. Apa aja sih jurusannya umumnya yang bachelor 4 tahun? Itu ada engineering, lalu ada lagi kurang lebih engineering sih, kebanyakan yang 4 tahun. Kalau yang lainnya seperti science, seperti bisnis, komunikasi, itu masih rata-rata 3 tahun durasi studinya. Oke, lanjut. Nah, yang nextnya program Honors. Honors ini merupakan program research. Jadi buat kamu-kamu nih yang dari S1, misalkan mau lanjut S2, S3, PhD, tapi tidak mempunyai basic penelitian. Kalian bisa untuk ambil honors dulu, kurang lebih selama 1 tahun. Setelah honors selesai, kalian nanti bisa melanjutkan ke PhD-nya. Karena di honors itu kalian akan melakukan research. Lalu yang next programnya ada postgraduate certificate atau ada juga postgraduate diploma. Postgraduate certificate dan postgraduate diploma ini merupakan part of dari master program atau S2. Terkadang beberapa student harus ambil jurusan ini karena ada beberapa penyebabnya. Contoh seperti IPK dia kurang,
Atau kedua, cross major nih, misalkan S1-nya dia ambilnya berbeda dengan yang S2, S1 bisnis, S2-nya mungkin dia ambil komunikasi. Nah, dia harus masuknya ke postgraduate diploma dulu atau postgraduate certificate. Durasinya postgraduate PG Cert ini sekitar 6 bulan, sedangkan PG diploma itu 1 tahun. Ya, nah setelah program kedua ini selesai, baru kalian bisa lanjut ke master programnya dengan syarat ada minimum GPA-nya berapa, GPA atau IPK. Terus di next programnya ada master by coursework. Nah, kalau S1 di Australia itu ada dua jenis, S2 di Australia itu ada dua jenis. Jadi by coursework dan by research. Perbedaannya apa nih? Nah, kalau by coursework, kalian hanya mempelajari 4 subjek setiap semesternya. Jadi dari awal sudah kehitung, misalkan 6 semester, ya 8 dikali 3, cuma 24 subjek, kalian sudah selesai S1. Sudah selesai kalau master by coursework 1 sampai 2 tahun. Jadi 16 subjek sudah selesai S2. Nah, kalau yang master by research itu full research. Dan next jurusannya ada Master of Philosophy atau disingkat MPhil. Ya. Dan saya gabung dengan PhD Integrated dan PhD. Sometimes beberapa student dengan background S2 ya itu tidak bisa lanjut ke program PhD. Kenapa? Karena ada beberapa S2-nya itu ambil yang coursework seperti tadi saya bilang. Jadi tidak ada risetnya, benar-benar hanya belajar subjek, satu semesternya 4 subjek. Ya. Nah, kalau memang tidak memenuhi kualifikasi PhD, jangan patah semangat nih, sobat, karena ada beberapa program yang bisa kalian ambil. Contohnya PhD Integrated atau Master of Philosophy. Jadi kalian bisa tuh ambil dulu PhD Integrated, ya. Jadi selama 2 tahun kalian tatap muka, nanti setelah ready kalian ambil lagi 2 tahunnya research. Nah, dari PhD Integrated yang 2 tahun ditambah 2 tahun tersebut, pastinya ada persyaratan minimum GPA ataupun riset-riset tertentu, sehingga kalian bisa menyelesaikan full PhD-nya. Yang terakhir programnya postdoc. Nah, postdoc ini program setelah PhD. Jadi sebenarnya ini bukan program official yang running regular, tapi postdoc ini running berdasarkan request dari student. Itu jadi bukannya yang institusi A punya program postdoc sekian tahun, itu tidak. Tapi dia harus mengajukan permintaan ke institusi tersebut, mendapatkan advisor-nya lagi, lalu dia bisa apply postdoc tersebut. Oke, demikian informasi mengenai 18 program. Mungkin ada beberapa program yang tidak saya informasikan. Nanti untuk keterangan lanjutnya bisa kontak ke saya, ya, Iwan, atau kontak ke Interested di contact@interestedu.com. Nah, kalau kalian masih malu nih untuk telepon, bisa kalian untuk kirim WA aja dulu di 0821 1951 5452. Ya, atau kalian deket nih dengan kantor kami yang ada di Kebayoran Arcade 2. Hampir aja ke sini, ketemu dengan saya, bikin appointment, nanti kita ngobrol-ngobrol di sini. Free kok untuk konsultasinya, tidak berbayar. Jadi, buat kamu-kamu yang interest untuk melanjutkan studi keluar, silakan hubungi saya. Oke, Aski. Demikian informasinya. Oke, thank you banget Mas Iwan. Sangat bermanfaat dan emang ya banyak banget ternyata program-program. Dan untuk kalau melanjutkan studi di luar tuh kita harus
pintar-pintar juga milihnya, mana yang cocok atau mana yang sesuai kebutuhan kita masing-masing ya Mas ya. Harus Betul, dan satu lagi dihati-hati, iya. Aski, sesuai Mm-mm. budget. Jadi Nah, kita iya juga perlu udah bisa ngitung-ngitung tuh kalau mau study di sana. sampai lulus Gitu. berapa semuanya. Betul. Oke, ya udah berarti kita udah di penghujung video juga. Jadi kita akan kembali lagi minggu depan dengan topik-topik lain yang tidak kalah bermanfaat dan tidak kalah menariknya. Tapi yang sebelum itu jangan lupa yang belum subscribe channel Interested silakan di subscribe. Kemudian yang belum add Instagram Interested juga bisa di add di interest.education. Dan terakhir sekali lagi makasih banget buat Mas Iwan atas sharingnya. Thank you. Dan keep interested. Bye. Sampai jumpa.